Ini hadiah besar yang kamu siapkan untukku. Masa sih ini semua cuma barang murahan? Hadiah besar yang aku siapkan untukmu akan segera datang. Fuzong. Oh, kamu ya? Maaf ya Fuzong. Kalau aku bilang ini bukan sengaja, semua kebetulan. Kamu percaya? Kemampuanmu menciptakan kebetulan benar-benar Maaf hebat. Fuzong, mau aku bersihin. Lin Jing yang suruh kamu datang. Iya, kenalin aja. Lin Jing bayar kamu berapa untuk proyek ini? Setelah pajak hampir 7 digit. Setelah tidur jutaan. Dengan wajah dan tubuhmu, kamu benar-benar bisa minta harga tinggi. Fuzong, aku jujur aja. Proyek Anda besar dan butuh waktu lama, dan aku dengar Anda punya standar yang sangat tinggi. Orang biasa tidak bisa memenuhi, tapi tenang. Asal Anda pilih aku, layanan aku pasti bikin Anda puas. Diam. Fuzong, kasih tahu dulu gaya yang Anda suka. Aku biasanya sesuaikan dengan selera klien. Aku juga bisa kasih lihat gaya yang aku kuasai. Sebentar, HP aku. Kamu mau apa? Fuzong, aku cuma mau kasih kesempatan. Aku tahu Anda sibuk, tapi kasih aku 1 menit. Aku janji bikin Anda puas. 1 menit kamu meremehkan siapa? Berapa lama aku belum kamu rasakan? Aku pernah rasakan. Kenapa? Semangat banget, mau coba lagi. Fuzong, aku cuma mau coba meyakinkan Anda. Meyakinkan aku sambil tidur. Kamu benar-benar bisa ngomong besar. Fuzong, aku tahu mungkin Anda belum percaya sama aku sekarang. Pasti tidak akan mengecewakan Anda. Banyak pengalaman, banyak pelanggan kembali. Bukan pertama kali ya. Pertama kali. Bagaimana mungkin ini pertama kalinya? Saya sudah 3 tahun Kasih di tahu bidang Lin ini. Jing, saya tidak butuh. Baiklah, saya tunggu Pak Lin kembali Lin saja. Jing juga klien kamu ya? Bisa dibilang begitu. Jijik. Orang ini kenapa sih saya bilang yang bikin dia marah? Pak Lin, Pani, kamu ngobrol sama sepupu saya gimana? dia kayaknya nggak suka sama saya, rencananya aja nggak dilihat langsung pergi. Maaf ya sepupu saya ini. Memang nggak gampang bergaul, tapi nggak apa-apa. Besok ada pesta pergaulan industri desain. Kalian bisa ngobrol lebih lanjut di pesta itu. Bagus sekali, pasti saya datang. Terima kasih Pak Lin. Pani, Pak Zhang, kebetulan sekali. desainer besar. Saya masih pengen cari kesempatan kerja Pak Zhang, sama-sama kamu. kamu sudah mabuk, saya antar keluar ya. Enggak, belum puas minum saya. Kamu belum tahu ya. Sini, sini, sini. Pak Fu, Buka mulut tutup mulut, cuma urusan duit. Ada perasaan nggak sih? Klien kamu. Pak Fu, saya masih pengen tahu Anda suka gaya yang mana. Saya bisa coba-coba. Gaya dia banyak banget. Iya, kalau Anda nggak puas, saya jamin nggak ambil bayaran. Klien kamu kan lumayan banyak. Kekurangan uangnya. Pani, semuanya bagus. Cuma agak mahal. Apa dia selalu bersikap buruk? Khawatir saya akan ambil beberapa klien sekaligus. Nggak heran. Tenang Pak Fu, kalau saya ambil proyek Anda. Kasih saya 5 menit buat bahas detail. Jualan di depan umum begini. Kamu gak punya rasa malu ya? Pak Fu, di depan umum kenapa? Saya ngomong apa lagi yang bikin dia marah? Kita kerja sama. Nyonya Zhang, Pak Sang sudah aman di dalam mobil. Lain kali kita makan bersama. Ini mobilnya Fu Yancheng. Bos Xiao besok lusa jam 10 Fuzong di lapangan tenis Riwe untuk berdiskusi perusahaan desain mana kami masih kita akan bekerja sama. Asisten Ki, kamu tahu. Perusahaan desain Yan yang kami adalah perusahaan terbesar dan terkemuka di industri ini. Apalagi saya dengar villa ini akan sebagai kamar pengantin saya Xiao saya yang bertanggung jawabkan. Mohon bantuan asisten Ki untuk memperhatikan Fuzong. Saya mengerti, tapi akhirnya baiklah, tetap harus diluluskan oleh direkturku. Desain Yan yang adiknya Xiao Chuking. Jika besok mereka berhasil bekerja sama, studio kita akan hancur, tidak bisa. Apa ini? Maaf Fuzong, ini kesalahan saya. Mungkin ini dari perusahaan desain yang ingin bekerja sama diam-diam meletakkannya di sini. Saya akan membuangnya. Tunggu. Desain ini bagus. Segera hubungi desainer ini.
Baik Fuzong. Kenapa kamu tidak menghentikannya bercerai dengan Fu Yancheng? Sebelumnya perusahaan yang bekerja sama dengan kita semuanya melihat wajah keluarga menarik investasi. Perusahaan akan segera melakukan putaran kedua. Dia memilih bercerai sekarang, lalu bagaimana dengan perusahaan? Keluarga Fu dan Mian Mian sudah melakukan yang terbaik. Saya akan memikirkan cara untuk urusan perusahaan. Jangan libatkan Mian Mian. Kamu sampai pingsan di rapat pemegang saham hari ini. Masih mau memikirkan apa? Jika keluarga Fu tidak bekerja sama dengan kita lagi, maka putaran kedua pendanaan perusahaan tidak akan mendapatkan uang. Perusahaan tidak akan bertahan. Bagaimana nasib kita ibu dan anak? Just sama sekali tidak bulbers rai sekarang. Saya akan segera menemuinya. Sudah cukup, dia punya hidupnya sendiri. Saya tidak perlu jamang banking diri. Fuzong, pagi ini, saya menerima telepon dari pengacara. Tapi Sheng Mian membalas bahwa dia perlu mempertimbangkan lagi. Dulu dia setuju dengan cepat. Sekarang dia mengingkari janji. Apa sebenarnya yang wanita ini inginkan? Nyonya Sulan, istri Direktur Sheng, berharap Fu Group terus memberikan investasi kepada Sheng Group. Ya cuma mau uang aja boleh. Suruh dia ngobrol sama pengacaraku. Setelah Sulan cuma harus langsung cerai. Ya selain itu besok Xiao janjian main tenis sama kamu. Oke. Wah, Xiao Fu jago juga ya. Nggak heran di kalangan dikenal sebagai dewa tenis. Aku yang dulu atlet aja ngalah. Xiao terlalu memuji, ada apa langsung Xiao Fu villa itu tinggal sendiri aja. Atau buat rumah baru. Soal desain villa tolong pertimbangkan kami. Lihat deh soal profesional perusahaan kami cariin desainer paling profesional buat kamu. Soal hubungan kamu sama kakak keluarga kita juga udah kenal lama. Kerjaan ini bagaimanapun juga. Kamu serahkan ke aku, pasti yang paling cocok. Pani tamu istimewa nih. Kok bisa ke sini? CEO Xiao bercanda aja. Aku cuma karyawan biasa. Hari ini aku sengaja datang buat Xiao CEO juga kenal Pan ya? Tentedong Pan and I terkenal di Kelangan. Nggak cuma profesional cantik lagi. Susah diajak Pani, sengaja datang mau ajak CEO Fu main. Gimana CEO Fu kasih kesempatan nggak? Nggak tertarik. CEO Fu nggak tahu menghargai wanita. Aku sih pengen main sama Pani. CEO Fu kasih kesempatan dong. Gimana kalau gini? Kita taruhan main satu ronde. Kalau aku menang, CEO Fu kasih aku 5 menit. Kalau CEO Fu menang, aku langsung pergi. Sudah bilang nggak tertarik. Atau CEO Fu merasa nggak bisa menang, takut kalah sama aku. Ini kamu yang cari masalah. Xiao Studio, tempat Pani kerja ngutang 3 bulan nggak bayar bakal disita dan dilelang. Oh ternyata mau minta proyek Xiao Fu buat bantu. Pertandingan kalian seru banget seri. Nggak nyangka ternyata Pani juga jago main tenis. CEO Fu aku. Pani kalah ya kalah, silakan pulang. Berarti kamu juga nggak menang. Aku masih ada kesempatan. Oke, kalau kamu nggak pergi, aku yang pergi. Fuzong. Pani jangan buru-buru pergi. Xiao Zong, ada apa? Apakah ada yang bilang kamu cantik? Juga sombong. Setiap kali mengebang di studio kamu, selalu terlihat acuh tak acuh bagaimana? Hari ini datang ke wilayah saya. Apakah kekurangan uang? Xiao Zong, lebih baik bicara langsung. Saya sudah tahu kamu menggadaikan studio. Tapi saya selalu mengagumi bakatmu. Saya ingin membantu. Malam ini jam 7 datang ke saya. Kita bicara lebih detail. Pani datang, ayo duduk. Hari ini seharusnya Fuzong yang datang, tapi saya tangani kontrak. Selalu sayang pada wanita. Tahu studio, kamu dalam kesulitan. Hanya perlu minum semua alkohol di meja ini. Saya akan membantumu. Menyerahkan pesanan Fu Yancheng padamu. Bagaimana? Baik, saya minum. Pani. Pesanan Fu Yancheng akan saya serahkan padamu, tapi setelah saya main denganmu. Kamu ngapain? Lepaskan saya. Kamu tidak bisa lari hari ini. Tolong. Saya istri Fu Yancheng, dia suami sah saya. Dia tahu kamu memperkosa saya. Mungkin seluruh Xiao kamu tidak bohong, bisa. Kalau dia benar suamimu, apa perlu kalian bertanding di lapangan? Dan perlu datang ke sini, meminta saya menyerahkan pesanannya padamu. Ini karena kami bertengkar, kami buat tidak mengerti permainan suami istri. Saya bisa telepon dia sekarang. Benar atau tidak, tanya saja. Bohong, lihat kamu bisa lari kemana. Fuzong. Pani mabuk saya antar. Suami dia bohong, dia ganggu saya. Apa sebenarnya yang terjadi? Xiao Zong pasti tahu. Apakah Pani benar istrinya? Fu Yancheng, sebenarnya APA maksudnya. Fuzong. Mengundang begitu banyak pria, berapa banyak uang yang bisa membelimu? Sudah sadar.
Kalau sudah sadar pergi sendiri. Wanita ini benar-benar merepotkan. Tapi kenapa tadi aku? Fuzong ini yang Anda minta untuk dicari. Kontak desainer. Apakah tadi aku barely selesai? Ada suara wanita di rumah. Siapa? Saya Fu Yancheng. Kenapa kamu memperlakukan saya seperti ini? Bicaralah kenapa kamu memperlakukan saya seperti ini. Setiap kali saya mencarimu, kamu tidak peduli padaku. Saya sudah melakukan banyak hal. Saya hanya ingin mendapatkan kesempatan. Fu Yancheng katakan padaku, apa yang salah yang saya lakukan? Hingga kamu terus menolakku. Bicaralah. Hingga kamu memperlakukan saya seperti ini. Kenapa kamu memperlakukan saya seperti ini? Kenapa setiap kali? Kamu tidak pernah memberiku kesempatan. Apakah kamu desainer dari studio bintang? Lalu, siapa lagi saya? Sekitar 7 digit setelah pajak. Pesanan Anda ini udah saya dengar Anda sangat membantu orang biasa selama Anda memilih saya. Layanan saya pasti akan memberikan nilai lebih gaya apa yang Anda dengan saya biasanya. Saya juga bisa menunjukkan gaya yang saya mungkin ini pertama kali Jadi saya apa yang sudah kamu katakan 3 tadi tahun semua di bidang tentang saya desain interior? hanya ingin mendapatkan proyekmu, Fu Yancheng. Bahkan jika saya sangat rendah, masih ingin meminta kerjasama denganmu saya juga punya harga diri. Maaf. Saya salah paham. Kitchen cepat kirimkan setelan pakaian wanita. Cepat. Fuzong, Anda sudah bangun. Rapat hari ini kita akhiri sampai di sini bubar. Saya bilang bubar. Fuzong, sampai jumpa, sampai jumpa. maaf Fuzong, saya tidak tahu Anda sedang rapat. Bagaimana kondisi Anda, kepala masih pusing? Apa yang terjadi? Dia seperti orang yang berbeda. Fuzong meskipun tidak ingat apa yang terjadi tadi malam. Tapi pasti telah memberikan masalah besar pada Anda. Saya tidak bermaksud. Anda, Fuzong sibuk dulu, saya pergi dulu. tunggu. Bukankah Anda mencari mitra kerja saya bisa memberikan Benarkah? kesempatan tender pada Anda? 3 hari lagi adalah acara tender untuk Eugene Yuan. Saya bisa memberikan kesempatan untuk membuktikan diri Anda. Anda sudah melihat proposal desain saya. Konsep desain Anda sangat bagus. Terima kasih. Terima kasih Fuzong. Bagaimana sarapan sesuai selera Anda? Cukup enak. Kakek.
Saya tidak kakek. Tidak ada, kamu masih mau bercerai dengan Sheng Mian. Jangan pikir saya di gunung bermeditasi. Saya mengingat saya tidak tahu. APA saya akan kembali. Nanti saya akan menghitung denganmu. Besok kamu ikut saya menjemput kakek jika tidak ingin cari masalah. Jangan bicara tentang perceraian. Baik, tidak masalah, saya akan tepat waktu besok. Fuzong, ada apa? Tidak ada. Ada sedikit masalah dan orang yang mengganggu. Fu Yancheng sangat membenci istrinya. Pasti tidak boleh dia tahu saya adalah kalau tidak kerja sama pasti gagal. Hari ini saya hanya perlu muncul berbuat seperti biasa saja. Adik dirawat lagi, cepat datang. Aku segera datang. Maaf, nomor yang Anda hubungi sedang tidak dapat dihubungi. Kakek, selama ini Anda bertapa di gunung, semakin segar dan sehat. Dasar kau. Semakin pandai bicara manis. Kenapa Sheng Mian tidak datang? Apa dia ada urusan yang terhambat? Siapa tahu. Mungkin kena usus buntu akut. Di jalan hampir celaka. Dasar kau, ngomong apa sih? Beneran deh kau. Ngomong apa sih? Kakek baru selesai bertapa, jangan sering-sering sebut dia. Sial. Mian-Mian, hari ini kau bisa datang. Kakek sudah senang. Kau juga membawakan hadiah untuk kakek. Kau sangat perhatian, kakek suka sekali. Asal kakek suka. Hari itu aku seharusnya dengan Yancheng menjemput kakek.
Tapi ada urusan mendadak di rumah, maaf sekali. Bocah bodoh. Sama kakek masih perlu sungkan begitu. Kakek bukan orang yang pelit. Sayang hari ini Yan Cheng tidak di rumah. Kenapa kau datang saat dia tidak ada? Kalian berdua bertengkar. Tidak, kakek. Kakek, aku merasa Fu Yan Cheng biasanya jarang sekali tersenyum. Yan Cheng ini anak juga tidak mudah. Waktu kecil orang tuanya sibuk. Kurang memperhatikannya. Jadi sering sendirian sifatnya. Tidak bisa tidak agak angkuh. Anak ini kelihatannya dingin. Tidak pandai mengungkapkan perasaannya. Sebenarnya hatinya hangat dan sangat perasa. Jadi kakek berharap kau memberinya waktu untuk perlahan mengenalnya. Aku akan, kakek. Kakek juga sudah tua. Badan juga tidak seperti dulu. Tidak tahu apakah bisa menunggu. Hari menggendong cicit. Kakek, tubuhmu masih kuat. Pasti bisa menunggu sampai hari itu tiba. Baik. Bisa bicara begitu kakek merasa lega. Yan Chen nakal ini selalu membuatku khawatir. Masih perlu lebih banyak didikan. Bocah nakal. Sheng Yan hari ini datang khusus untuk melihatku. Sungguh berbakti dan pengertian. Mereka mau mengikuti hidupmu untuk punya anak. Kamu harus baik-baik padanya. Selesai sudah. Fu Yan Cheng pasti marah lagi sekarang. Ijen antar aku ke rumah kakek nanti. Tuan Fu Bikanya Ada Janji Dengan Tuan Nanti Shang saja kita bicarakan. Baik. Yan Cheng katanya kamu di sini. Sedang menuju kemari. Ternyata dia masih memikirkanmu. Kakek, kamu istirahat di rumah dulu, aku ada urusan. Aku pergi dulu. Anak ini kenapa buru-buru? Setidaknya makan dulu sebelum pergi. Ada urusan mendadak di perusahaan. Aku akan datang lagi lain kali untuk menemanimu. Kalau begitu, Sampai jumpa, kakek. Pani, Tuan Fu. kenapa kamu di sini? Bukankah lelang hampir dimulai? Saya ingin membicarakan sesuatu tentang lelang dengan Tuan Fu. Untuk urusan lelang kamu bisa datang ke perusahaan. Apa kamu tahu ini di mana? Saya hanya ingin mempelajari lebih dalam.
Gaya dekorasi rumah Tuan Fu. Mempelajari kesukaanmu. Untuk persiapan lelang. Kamu ingin mempelajari gaya dekorasi rumahku kesukaanku. Kamu bisa bertanya langsung padaku. Apa yang kamu lakukan di rumah kakekku? Apa Yan Cheng sudah pulang? Yan Cheng, apa kamu sudah pulang? Kenapa? Aneh. Tadi jelas-jelas sepertinya Yan Cheng sudah pulang. Tuan Fu. Kenapa telingamu begitu merah? Kamu terlalu dekat denganku. Aku kepanasan. Maaf Pak Fu. Aku tiba-tiba pusing. Maaf sekali Pak Fu. Hari ini aku datang ke rumahmu Tidak untuk membahas apa-apa. desain. Kamu bisa langsung tanya padaku. Kamu bisa langsung tanya padaku. Baiklah Pak Fu. Aku duluan ya, sampai jumpa besok di acara tender. Baik. Pak Fu lihat apa sampai begitu serius? Tidak ada. Hei Chen. Kamu bilang ada cewek tiba-tiba datang ke rumahmu, lalu melakukan hal-hal yang intim, apa artinya? Pasti dia suka sama kamu. Suka. Sepertinya ada cewek lagi yang terpesona oleh pesona Pak Fu. Banyak omong. Bukan kamu yang nanya. Halo semuanya. Aku Pani, desainer dari Studio Bintang. Selanjutnya aku yang akan menjelaskan proposal desainku. Seorang penjiplak kecil. Apa hakmu berdiri di sana? Aku bilang. Seorang desainer dari studio kecil. Kenapa bisa mendapat kesempatan tender dari bos? Ternyata karena menjiplak. Aku tidak menjiplak. Kamu bilang tidak, ya tidak, siapa yang percaya? Aku yakin Pak Fu juga tidak percaya. Saya harap Nona Pani bisa menjelaskan. Kenapa proposal desainmu sama persis dengan proposal desain perusahaan kami? Ya, aku lihat proposal ini juga bermasalah, ya kan? Ini jiplakan. Siapa yang tahu? Kalau Bos Xiao bilang ini karya kalian. Maka saya ingin bertanya pada Bos Xiao, apa sumber inspirasi desain kalian? Ini adalah karya desainer perusahaan kami. Sumber inspirasinya tentu saja saya tahu. Semua bisa lihat karya ini memiliki ciri khas. Taman klasik bergaya Tiongkok. Kami mengambil inspirasi dari taman sehingga villa ini penuh dengan keindahan alami yang sederhana. Tampaknya Xiao hanya melihat gaya keseluruhan, banyak detail. Perhatikan baik-baik. Semua orang bisa melihat dari taman hingga dekorasi interior. Dinding dan tangga banyak desain daun maple yang saya amati dari tali jam Fu dan dasinya preferensi Fu. Mau saya bersihkan untukmu? Berhenti. Apakah dia benar-benar menyukai saya? Semua orang juga bisa melihat lantai taman. Saya menggunakan banyak bahan kaca. Maka saya bertanya pada Xiao, mengapa saya menggunakan bahan ini? Tentu saja, secara visual membuat taman Sinar terlihat lebih hangat hidup buatan dan yang aktif. miring 35 derajat ini meniru efek sinar matahari sore di taman. Dan untuk dinding saya sengaja memilih granit yang mengandung kristal alami. Bisa memantulkan cahaya yang lebih berkilau. Dan dalam desain pola oleh desainer Xiao, tidak ada granit, juga tidak ada elemen daun maple. Bukan begitu. Jangan berpikir untuk menggunakan trik kecil ini. Kalau kamu bilang ini adalah karya desainmu. Mana draft desain awalmu?
Draft desain awal saya ada di komputer saya, baru saja terkena air. Apa yang terjadi? Ternyata Xiao yang sengaja mengatur ini. Alasan ini terlalu buruk. Ini adalah draft desain awal perusahaan kami. Di dalamnya jelas tertulis. Waktu kreasi desainer seorang yang bahkan tidak bisa menunjukkan draft desain awal. Ini bisa disebut desainer. Orang seperti ini bercampur di lingkaran desain kami. Benar-benar penghinaan bagi lingkaran desain kami. Dengan hal ini, kamu jangan berpikir untuk bekerja di industri ini lagi. Fu. Saya telah melihat draft desain awal Miss Fanny. Ini dia. Sedangkan untuk draft desain awal Xiao, biarkan dinilai oleh profesional. Benar atau tidak mereka yang menentukan. Lupa memperkenalkan saya. Biasanya punya kebiasaan yaitu menulis nama saya. Masukkan ke dalam desain saya. Mari kita lihat dengan seksama. Desain saya memiliki tulisan Fanny dalam bahasa Inggris. Dalam draft awal Xiao seharusnya ada nama saya juga. Jadi apa kalau saya yang membuatnya? Kamu hanya seorang desainer kecil. Bagaimana bisa kamu mendapatkan kerja sama dengan Fu Yancheng? Saya pikir kamu mencoba menggoda Fu Yancheng dengan kecantikanmu. Kamu berani memukul saya. Fu Yancheng. Kamu tidak peduli dengan persahabatan lama kedua keluarga kita. Persusub Haya Melendunji, Wanita, Rendahan seperti ini. Xiao Yang. Siapa yang memberimu keberanian untuk memanggil nama saya langsung? Saya tidak akan berbicara tentang persahabatan dengan seorang plagiat dan orang yang memfitnah orang lain. Dari hari ini, Grup Fu akan menghentikan semua kerjasama dengan keluarga Xiao. Saya umumkan hari ini pertemuan tender. Pemenangnya adalah Studio Bintang. Kakak, kalau kamu tidak segera kembali, Fu Yancheng akan diambil oleh wanita lain. Jadi begitu kamu hanya bermalas-malasan sepanjang hari. Mengganggu seorang desainer kecil apa artinya? Kalau mau bersaing tunjukkan kemampuan sebenarnya. Jangan mempermalukan keluarga Xiao. Kakak, sebenarnya saya ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk mengusir Fanny dari dunia desain. Tapi siapa tahu kakak ipar ikut campur merusak rencana saya. Kakak, kamu lulusan universitas top luar negeri. Dan murid dari desainer terkenal. Kamu dan Fu Yancheng juga teman, sejak kecil kamu bisa melihat dia diambil oleh wanita lain. Mengambil pria saya Xiao Chuqing tidak pernah melakukannya. Selalu pria lain yang mengejar saya tapi, saya memang harus pulang dan melihat. Tidak heran kamu kakak, Fanny kali ini. Kamu berhasil mendapatkan proyek Villa Fu Yancheng. Kamu yang paling berjasa. Setelah dana proyek ini, keuangan studio kita hebat. Dan Pak Fu sendiri yang memutuskan kamu menerimanya untuk menandatangani kontrak di Kalau Fu perusahaan. Yancheng tahu saya adalah Sheng Mian, dia pasti berpikir saya mendekatinya dengan tujuan lain. Tidak akan melanjutkan kerjasama. Ada apa kenapa terlihat tidak senang? Saya tidak terlalu nyaman menandatangani. Tanda saja. Nggak bisa harus kamu yang tanda. Tapi aku. Jangan khawatirkan Pak Fu sudah menetapkan kamu sebagai desainer ini kabar baik. Aku siap-siap dulu. Fanny sebentar lagi sampai ya. Iya, kamu janjian sama dia buat tanda kontrak hari ini. Pak Fu. Tanda kontrak kan bisa dikirim lewat pos. Tapi kamu malah minta Fanny datang langsung. Kayaknya kamu cuma cari alasan buat ketemu Fanny. Kayaknya kamu lagi banyak waktu luang ya, Kichen. Pak Fu, kayaknya aku masih ada kerjaan. Pak Fu, aku datang buat Aku tanda sudah kontrak. cek detail kontraknya sendiri. Kalau nggak ada masalah kita tanda tangan saja. Kamu Sheng Mian. Aku. Jadi kamu itu Sheng Mian ya? Dulu menikah ke keluarga Fu dengan mahar 3 miliar. Sekarang aku mau cerai, kamu muncul sebagai desainer. Mati-matian mendekatiku. Apa sih tujuanmu sebenarnya? Kamu menipuku begitu, Fu Yancheng. Apa kamu sanggup menanggung risikonya? Pak Fu, aku ada urusan mendesak, aku harus pergi dulu. Tunggu. Aku cuma mau kamu tanda tangan dulu sebelum pergi. Gimana nih? Kok telingamu merah banget? Kamu terlalu dekat sama aku.
kayaknya cuma ini caranya. Pak Fu, lihat. Gimana kalau kontraknya ditandatangani kayak Pak Fu? Kalau gitu, selamat bekerja sama. Aku duluan ya. Pak Fu. Kamu kayaknya terpesona banget gimana? Ada apa nih sama Nona Panni? Kamu lagi banyak waktu luang ya? Ah, aku cuma mikirin apa yang kamu pikirin. Aku sibuk cari-cari info tentang Nona Panni. Kalau gitu aku nggak usah banyak bicara. Kembali cerita. 2 minggu lagi ulang tahun Nona Panni. Harusnya kita siapin hadiah dari sekarang biar bisa tunjukin yang terbaik. Bagaimana mungkin aku menyiapkan hadiah? Terima kasih sudah membantuku memilih hadiah hari ini. Terlihat jelas Pak Fu sangat perhatian pada teman wanitanya ini. Aku tidak tahu apa keistimewaannya. Dia seorang desainer. Dia sangat berbakat tapi rendah hati. Tangguh tapi juga ada saat-saat rapuh. Ramah tapi juga terasa agak menjauh. Membuat orang ingin mengenalnya lebih jauh. Kalau begitu teman Pak Fu ini sehari-hari suka apa? Apa yang kamu suka pasti dia juga suka. Kalung matahari ini sudah lama aku perhatikan. Di pasaran tidak ada. Ternyata ada di sini di tempat Pak Fu. Ini dia. Tolong kamu coba pakai ya. Sangat cocok denganmu. Yan Cheng, aku sudah kembali. King. Lama tidak bertemu. Aku baru saja pulang ke Indonesia dan langsung menemuimu, kaget tidak? Kamu bilang saja dari awal pasti aku suruh Kicin menjemputmu. Siapa ini? Halo, saya Pani, desainer Xiao villa Pak Fu. Chuking Yan Cheng. Aku juga desainer, kamu lupa ya renovasi Kamu juga sibuk tidak bilang sekali, mana berani merepotkanmu. Lagi pula aku sangat suka gaya desain Pani. Kalau begitu kedepannya aku harus banyak belajar dari Nona Pani. Nona Xiao terlalu memuji. Oh ya Yan Cheng. Hari ini aku pulang ke Indonesia ingin mengadakan pesta penyambutan. Di tempatmu saja ya? Boleh. Nona Pani ikut juga ya? Terima kasih undangannya, aku tidak ikut saja. Banyak teman kita yang perlu renovasi rumah, kenalan dong. Ayo ikut. Aku juga ingin memperkenalkanmu pada lebih banyak orang. Baiklah, kalau begitu aku ikut saja. Chuking, 3 tahun lalu kamu pergi ke luar negeri karena marah Fu Yan Cheng menikah. Selama ini tidak mau menemuinya, sekarang kembali. Apakah karena sudah berpikir jernih? Atau karena Fu Yan Cheng akan bercerai dengan wanita dari keluarga kecil itu? Nona Xiao. Pani, senang kamu bisa datang. Pani. Gaun ini sangat cocok denganmu. Terima kasih Pak Fu. Bibi Yan Cheng sudah datang. Sial, dia tidak boleh melihatku. Yan Cheng, Bubai Lama Tidak berjumpa. Bisakah kita berbicara di tempat lain? Silakan. Bye. Maaf Pak Fu, tadi kepala saya agak pusing. Chuching Mafia Tidak APA. Maaf saya mengotori rokmu. Tidak apa-apa. Kamu adalah tamu istimewa yang diundang Yan Cheng, jangan sampai merusak suasana hatimu. Saya akan mengantarmu untuk membersihkannya. Tidak usah repot-repot. Tidak apa-apa, ayo pergi. Ini rok yang baru saja diberikan teman saya, belum pernah dipakai. Ukuran kita hampir sama, kamu pakai saja dulu. Tidak perlu, saya keringkan roknya saja. Karena kamu teman Yan Cheng berarti kamu juga teman saya, jangan sungkan. Tenang, saya akan menjagamu, cepatlah pergi. Pani, meskipun kita belum lama kenal, tapi kamu sangat cocok dengan saya, ada sesuatu. Saya ingin menanyakan pendapatmu, tidak tahu kamu keberatan atau tidak. Terima kasih atas kepercayaanmu, silakan katakan. 3 tahun yang lalu saya memang pergi ke luar negeri karena Yan Cheng. Karena dia melanggar janjinya. Meskipun dia bilang ada alasannya, saya tetap tidak memaafkannya. Tapi beberapa waktu lalu dia bilang akan bercerai dan meminta saya memberinya kesempatan lagi. Pani, menurutmu, haruskah saya memberinya kesempatan ini? Nona Xiao, karena kamu punya keraguan ini, pasti saat bertanya di hati sudah ada jawabannya. Tidak perlu menanyakan pendapat saya. Selain itu, saya dan Pak Fu hanya hubungan kerja. Tidak pantas mencampuri urusan pribadinya, mohon maaf. Pani memang orang yang disukai Yan Cheng, bicaranya sangat hati-hati. Kamu sudah selesai ganti? Saya bantu tarik Repot-repot keseletnya. ya. Terima kasih.
cahaya matahari. Kalung yang akan saya pakai Xiao Chuking. Bagaimana mungkin saya mengizinkan orang lain memakainya? Kamu juga tahu cahaya matahari adalah hadiah dari sahabat terbaik saya, cantik kan? Sangat cantik. Ternyata orang yang disukai Fu Yancheng adalah Xiao Chuking. Dari awal sampai akhir adalah yang sebenarnya saya harapkan. Sungguh lucu. Waktunya Chuking memotong kue. Tapi entah kemana Xiao yang pergi. Bisa nggak kamu bantu aku motong kuenya? Ayo. Mari kita persilakan sang bintang hari ini Chuking untuk memotong kue. Terima kasih semuanya. Hari ini semua yang hadir adalah orang-orang terdekat saya. Dikelilingi oleh cinta kalian semua. Saya merasa sangat bahagia. Saya ingin mengabadikan momen berharga ini dengan kamera. Tolong ambilkan kamera di dalam tas saya. Ayo kita pergi. Bukan hal-hal yang membuat saya salah paham lagi. Orang yang saya sukai adalah... Fu Zong, semua orang di dalam sedang menunggu Anda. Saya tidak setuju Pani tidak melakukan kesalahan apapun. Kenapa harus menghentikan kerjasama dengan kakek? Katanya kalian berpelukan di depan umum. Seperti apa sih? Sungguh mempermalukan keluarga Fu. Mian kan belajar desain interior. Seharusnya kamu menyuruhnya mendesain rumah kalian berdua. Kenapa masih meminta wanita lain di luar kamu memanfaatkan kesempatan ini untuk mendekatimu? Dia tidak mendekati saya. Kakek, sampai sekarang Anda masih belum bisa melihat Cheng Mian hanya mengincar uang. Saya rasa kamu sekarang sedang tidak waras. Saya tidak sedang tidak waras. Katakan siapa sebenarnya desainer kecil itu? Fu Yancheng. Kamu mau bikin saya mati ya? Kakek, Anda baik-baik saja. Jangan menakut-nakuti saya, kakek. Jangan marah, kakek. Kau akan membunuhmu. Anda tidak ingin mengatakan siapa desainer kecil ini. Kakek tidak bisa membawamu. Namun, kau bisa hidup dengan Mian. Kau harus membayar. Kalau tidak, kau tidak mau masuk pintu rumah tua Fu. Cheng Mian. Kau lagi. Total Fu ini adalah file yang Anda Kau inginkan. biarkan saja. Kalau begitu aku akan pergi. Kitchen sudah memberitahuku. Kau tidak mengatakan. Kakek terluka. Aku baik-baik saja. Jika Fu selalu tidak keberatan, aku akan memberimu obat. Maaf, aku lebih ringan. Masih sakit? Kau jauh lebih baik. Fu, aku akan membantumu. Aku akan pergi. Coba tebak keterampilan apa yang paling siluman saya inginkan. Pasti siluman. Fu selalu punya pikiran. Bagaimana menurutmu? Saya pikir itu dan... Atau masalah person. Kau mengerti kembali. Kau bilang seorang wanita tiba-tiba dingin dan panas untukmu. Apa yang terjadi? Dan seorang wanita jelas mengatakan bahwa Pani ini terlalu jelas. Apakah ada yang muncul di sisimu? Setelah teman dekat lawan jenis, sikap wanita ini berubah. Sepertinya. Ini benar mungkin orang cemburu.
Cemburu. Jika Anda tidak yakin, lebih baik berpura-pura dekat dengan Mari teman lawan kita jenis itu. Coba reaksi wanita ini. Aku kekanak-kanakan bagaimana Fu Yancheng bisa melakukan hal seperti itu. Bagaimana bisa Yancheng begitu santai hari ini? Ingat kamu yang mengajakku ke sini. Aku cuma ingin minta pendapat si Xiao desainer besar gimana desain ini. Secara keseluruhan lumayan, tapi kalau dibandingin sama tren internasional, Celera rada konservatif. Cuking rambutmu agak berantakan biar aku rapikan. Nanti ngapain? Mau minum kopi bareng? Kamu cuma ngindarin aku gini aja. Aku cuma lagi kerja. Kamu cemburu karena hubunganku sama Xiao Cuking ya? Aku nggak punya hak buat ikut Kamu campur bisa urusan hati punya hak Fuzong. itu asal kamu mau. Fuzong bercanda aja.